minum susu hamil atau minum vitamin hamil? Mana yang lebih baik? Mana yang harus diminum? Kita lihat di video berikut ini. Halo Mams, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mams, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Sebenarnya tidak perlu jika makro dan mikronutrisi yang diperlukan untuk kehamilan bisa dia dapatkan dari asupan sehari-harinya. Contoh paling kecil lah. Makan kita membagi nutrisi dua ya, ada makro, ada mikronutrisi. Makronutrisi yang paling gampang kita lihat protein, karbohidrat, mungkin lemak ya, itu makronutrisi. Mikronutrisi itu contohnya kayak orang hamil perlu asam folat, kalsium, minyak ikan di dalam DHA, EPA, dan lain sebagainya. Kalau umpamanya dari makanan sehari-harinya, makro dan mikronya cukup, tidak perlu. Yang menjadi masalah, si ibu ini tahu nggak cukup atau tidaknya. Sebagai contoh, seorang ibu hamil kurang lebih membutuhkan asam folat kurang lebih sekitar 600 mikrogram lah minimal per hari. Nah, kira-kira dengan makanan-makanan yang dia makan, buah-buahan, sayur-sayuran cukup nggak? Waduh, gimana ngitungnya? Kita juga bingung kan? Makanya biasanya ibu hamil dibantu diberikan suplementasi. Bisa dalam berbentuk susu ibu hamil ataupun dalam bentuk kapsul atau soft kapsul seperti itu. Jadi pada prinsipnya susu hamil dan suplementasi kehamilan itu kurang lebih mirip-mirip nilai mikronutrisinya. Jadi kalau saya pribadi sama pasien, saya suka tanya, ibu bisa nggak minum susu? Cukup banyak orang hamil, lidahnya itu jadi tidak normal. Dalam artian, sebelumnya dia bisa minum susu, pas hamil tidak bisa. Sebelumnya dia bisa makan daging, pas hamil tidak bisa. Nah, dan susu hamil itu kan tidak seperti biasa kita minum, beda sama susu-susu yang lain. Jadi ketika dia minum dan dia rasa nggak cocok, takutnya dia muntah. Kalau kondisi seperti itu, kita kasih suplemen dalam bentuk kapsul. Tetapi kalau dia bisa minum, ya dia bisa pilih salah satunya. Keunggulannya susu ya satunya dia cukup mengenyangkan, tetapi sedikit tidak praktis. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dia pekerja, dia pergi pagi pulang sore atau malam, mungkin dalam bentuk kapsul lebih gampang karena bisa dia taruh di tasnya. Tetapi kekurangannya kurang mengenyangkan, sedangkan kalau susu kan cukup mengenyangkan. Atau dia bisa selang-seling. Mungkin hari ini dia minum dalam bentuk kapsul atau tablet, di hari lain dia minum susu kalau pada saat dia nggak terburu-buru. Mana yang dia rasa enak aja. Nah, gimana kalau dia minum dua-duanya? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau mamanya berlebihan juga mikronutrisi itu mubazir ya, nanti bisa juga keluar di urin, contohnya seperti itu. Kalau susu hamil biasanya 1 hari 1 gelas gitu ya. Tetapi untuk vitamin ibu hamil itu biasanya tuh bentuknya rada gede. Sehingga ada ibu hamil yang susah nelennya. Makanya ada beberapa perusahaan yang membagi menjadi lebih kecil kapsulnya atau tabletnya. Tetapi harus dikonsumsi 2 kali. Kalau umpamanya kan ada susu atau suplemen yang mengandung contohnya asam folat. Kalau terlalu banyak, ya asam sama asam terlalu banyak, takutnya lambungnya bermasalah. Dia tambah mual. Nah itu barangkali resikonya seperti itu. Jadi akhirnya bukannya malah membantu, malah takutnya men-trigger muntah-muntahnya. Nah yang kayak gitu yang harus kita sebagai dokter mencermati. Makanya kadang-kadang pasien, ibu udah ada vitamin, udah saya minum ini, kita lihat. Walaupun tidak sama, tidak masalah, karena merek itu memang banyak. Dan semua merek mestinya bagus. Tetapi yang harus diingat, ini namanya suplemen. Suplemen itu makanan tambahan. Jadi artinya, makanan utama itu harus bagus.
biasanya dokter kalau untuk objektifnya akan melakukan pemeriksaan lab sehingga bisa dinilai. Contohnya zat besi lah. Zat besi kenapa penting? Karena zat besi ini juga membentuk sel darah merah. Kemudian kalau sel darah merah rendah, takutnya hemoglobin rendah, ibunya anemia, akhirnya yang membawa makanan ke janin, darahnya itu kurang, janinnya pertumbuhannya terhambat. Jadi janinnya kecil. Nah, itu perlu diperhatikan sama dokter. Jadi kalau mamanya kurang, mungkin suplemen zat besinya bisa ditingkatkan. Yang tadinya sehari sekali, jadi sehari 2 kali. Itu tergantung dari biasanya bagaimana dokter melihat pasiennya. Walaupun umumnya, perempuan hamil itu umumnya ya baik-baik aja. Jadi biasanya jarang lah yang anemia. Kadang-kadang anemia contohnya mungkin ada beberapa orang yang vegetarian. Bisa saja kalau mamanya ini dia anemia. Tapi tidak selamanya, karena sekarang kan sudah begitu banyak bentuk-bentuk suplemen yang lain ya. Tapi itu tetap harus kita perhatikan.